Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alutsista, alat utama sistem persenjataan milik Tentara Nasional Indonesia. Ada berbagai jenis alat utama sistem pertahanan Indonesia atau alutsista, baik diproduksi dalam negeri hingga mancanegara. Tentara Nasional Indonesia, baik itu dari matra darat, laut, dan udara, memiliki alutsista mereka sendiri sesuai spesifikasi yang mereka butuhkan. Seiring berkembangnya teknologi, negara di dunia terus berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Salah satunya yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Kita sebagai putra-putri Indonesia patut berbangga karena kini Indonesia mampu mengembangkan teknologi di bidang alutsista militer. Dalam rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum, dan keamanan di kantor Presiden mengatakan jangan belanja, tapi investasi anggaran pertahanan kita akan kita pakai buat membangun industri alutsista dalam negeri, tegas Presiden Joko Widodo. Beberapa negara tetangga di Asia dan Afrika dalam beberapa tahun belakang mengimpor alutsista RI, tanda sebagai kepercayaan produk Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 22 November 2018 melalui komentar Laksda TNI Agus Setiadi, Kepala Badan Sarana Pertahanan, menyatakan industri pertahanan RI telah berhasil mengekspor senilai 284 juta US dollar antara tahun 2015 hingga 2018. Hasil penjualan tersebut berasal dari 4 perusahaan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Lundin. Pada periode Januari hingga Juni 2018, nilai ekspor kendaraan tempur nasional kembali meningkat lebih dari 51%. Dari 309 juta US dollar menjadi 467 juta US dollar. Setidaknya ada 80% Panzer Anoa sebagai tipe buatan dalam negeri digunakan dalam misi perdamaian PBB di Asia dan Afrika. Sedangkan nilai ekspor kendaraan tempur dan spare part-nya di tahun 2019 adalah 1,07 miliar US dollar selama bulan Januari hingga bulan September 2018, atau naik 37,88% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain PT Pindad, ada pula PT DI yang telah berhasil mengekspor sebesar 161 juta US dollar melalui penjualan pesawat angkut CN235 dan NC212 di bawah lisensi dari Airbus. Sedangkan PT PAL berhasil mengekspor sebesar 86,9 juta US dollar atas penjualan 2 unit Strategic Sailif Vessel ke Filipina. Ada juga PT Lundin Industri Invest, produsen kapal tempur yang mengambil basis teknologi di Swedia. Sampai dengan November 2018, perseroan ini telah mengekspor 17 kapal ke Eropa. Tipe kapal yang diekspor terdiri dari 15 kapal itu tipe Penguin dan 2 kapal sisanya tipe G7. Adapun pada bulan Januari hingga September 2019, BPS mencatat ekspor senjata dan amunisi Indonesia bernilai 400.079.500 US dollar. Memang sangat kecil dibandingkan total ekspor yang mencapai 124,17 miliar US dollar. Tetapi ekspor senjata dan amunisi tumbuh 500,26% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan September 2019, negara tujuan ekspor utama senjata dan amunisi Indonesia adalah Afrika Selatan. Nilainya 284 US dollar, naik sebesar 9.319% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Negara-negara maju juga turut berminat dan mengekspor alutsista RI, yaitu Belgia dan Jepang.
Belgia mengimpor senjata dan amunisi dari Indonesia senilai 111 US dollar 111.000 US dollar pada Januari hingga September 2019. Angka tersebut naik sebesar 110,43% dari tahun sebelumnya, sedangkan Jepang mendatangkan senjata dan amunisi dari Indonesia senilai 43.253 US dollar. Pada 27 September 2019, delegasi Filipina yang dipimpin oleh Commanding General of Philippines Army, Lejen Macairong S. Alberto AFP, mengunjungi PT Pindad Persero dalam rangka meninjau secara langsung medium tank Harimau, berbagai produk lainnya, serta fasilitas produksi yang dimiliki PT Pindad. Delegasi Filipina juga didampingi oleh Philippines Presidential Advisor on Military Affairs, Lejen Arthur Itabacuero, Dirjen Potan Pamhan, Bondan Tiara Sofyan, Direktur Utama Abraham Mos, jajaran direksi dan komisaris Pindad. Kedatangan delegasi negara tetangga yang berada di utara Indonesia untuk meninjau berbagai alutsista darat yang dapat digunakan militer Filipina. Patut diketahui bahwa Filipina membutuhkan alutsista guna menjaga perdamaian di kawasan. Berbagai aksi separatis masih terjadi di selatan negeri kepulauan ini. Sepanjang Januari hingga September 2019, ekspor kendaraan tempur dan spare partnya senilai 495 juta US dollar. Nilai ekspor Filipina naik 37,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Negara tetangga lain sesama negara Asia Tenggara yang juga mengimpor dari Indonesia yaitu Vietnam. Negara yang memiliki geografis darat mirip Indonesia ini mengimpor kendaraan tempur dan spare partnya senilai 234 juta US dollar pada Januari hingga September 2019. Angka ini naik 88,07% dibandingkan Januari hingga September 2018. Ada juga Thailand menjadi negara Asia Tenggara yang menjadi tujuan ekspor utama kendaraan tempur dan spare partnya. Pada Januari hingga September 2019, ekspor kendaraan tempur dan spare partnya ke negara yang berjuluk negeri Gajah Putih bernilai 100,36 juta US dollar. Dalam rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum, dan keamanan di kantor Presiden RI Joko Widodo menyampaikan penggunaan anggaran pertahanan lebih ditunjukkan untuk membangun industri alat utama sistem persenjataan alutsista. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah sebagai investasi di bidang pertahanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri dan ekspor. Investasi berupa alutsista nyatanya bila melihat dari berbagai data mampu meningkatkan nilai ekspor kendaraan tempur buatan dalam negeri. Nilai ekspor alutsista menunjukkan kendaraan tempur Indonesia diminati negara-negara lain. Adapun alutsista yang bisa digenjot produksinya dan diminati negara lain yaitu amunisi kaliber 5,56 mm dan 9 mm, senapan runduk, senapan SS2V4, pistol Magnum 4, pistol G2, rampur Komodo, rampur Anoa, Panzer 8x8, Panzer Badak 6x6, medium tank Harimau, jaket atau rompi militer, helm anti peluru, CN235, NC212, helikopter Super Puma, kapal angkut personil atau rampur, kapal tipe Penguin, kapal tipe G7, dan strategic sailing vessel. Dari alutsista unggulan yang dapat diekspor oleh industri pertahanan Indonesia, ke depan salah satunya tank medium Harimau. Mengutip dari portal resmi Komite Kebijakan Industri Pertahanan,
Medium tank merupakan hasil rancangan PT Pindad bersama FNSS Turki. Dalam waktu dekat akan diproduksi massal. Tank medium Harimau ini memiliki bobot tempur 32 ton, daya engine 711 HP, dilengkapi transmisi otomatis, kecepatan maksimal 70 km/jam. Tank medium ini dilengkapi sistem proteksi 4569 level 5 untuk standar NATO. Medium tank ini mampu menampung 3 orang kru yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi, serta memiliki senjata utama turret kaliber 105 mm yang memiliki daya hancur besar. Tank yang mampu bergerak dengan kecepatan 70 km/jam sangat cocok sebagai tank tempur kelas menengah yang didesain khusus untuk daerah tropis dengan bobot lebih ringan dibandingkan kelas MBT. Tentunya, tank berbobot ringan akan sangat cocok bagi calon pembeli di kawasan Asia, Afrika, Amerika yang beriklim tropis. Untuk memulai Asia Tenggara dan Asia Selatan bisa menjadi sasaran utama tank medium Harimau. Bila melihat anggaran pemerintah, Kementerian Pertahanan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Jumlah anggaran di Kementerian Pertahanan tahun 2020 mencapai 131 triliun rupiah atau naik 21,6 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019. Jumlah anggaran di Kementerian Pertahanan tahun 2020 yang tertinggi dibandingkan kementerian lainnya, dengan anggaran sebesar 131 triliun rupiah sesuai pesan Presiden RI agar dapat dilakukan investasi di industri pertahanan yang berorientasi mengekspor alutsista. Sebagian dana tersebut dapat digunakan Kemenhan dalam memberikan bantuan regulasi, kemudahan birokrasi, pendanaan investasi untuk tujuan ekspor karena pasar luar negeri tertarik alutsista Republik Indonesia.